kemudian kita tetap melaksanakan kegiatan konferensi pers ini. Kami mohon maaf karena ini merupakan alam dan yang maha kuasa. Itugi no kuda kapawayaman, damai bersehati dan saling melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Asisten 1 Sekda Kabupaten Mapi, Bapak Gusti Made Endrawan, yang pada kesempatan ini mewakili Bapak Bupati Mapi, yang saya hormati Pak Kodim 1707, kemudian yang saya hormati dan di Garuda 315, kemudian yang saya hormati seluruh kepala OPD Kabupaten Mapi, yang saya hormati seluruh penjuru Polres Mapi, yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada saat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul begini untuk mengikuti acara konferensi pers pengungkapan kasus-kasus periode bulan Januari hingga Februari 2022, yang mana seperti yang kita saksikan di depan, ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar curanmor yang berhasil diungkap di Kabupaten Mapi ini. Sebelum saya berbicara mengenai pengungkapan curanmor ini, saya akan menyampaikan dulu terkait penanganan kasus yang sudah dilakukan oleh Satreskrim selama 2 bulan ini, dari bulan Januari hingga Februari. Yang pertama yang ingin kami sampaikan yaitu penyelesaian kasus yang saat ini sudah tahap 2 atau sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Merauke. Ini ada 3 kasus, yaitu yang pertama kasus pengeroyokan tukang ojek di kilometer 3 Keti, yang mana ini sempat viral di media dengan tersangka SD. Kemudian yang kedua kasus percabulan terhadap anak di kampung Makin, distrik Obaa, dengan tersangka NK. Yang ketiga kasus penganiayaan di Jalan Bandara Keti dengan tersangka NN. Nah, seperti yang disampaikan tadi di depan,
Ketiga kasus ini sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Kemudian yang B, ini adalah kasus-kasus yang sedang dalam tahap penyidikan Satreskrim Polres Mapi. Selama bulan Januari hingga Februari tahun 2022. Ini ada 10 kasus. Kemudian para tahanannya atau para pelakunya ada berdiri di belakang kami. Kasus-kasus tersebut yang sedang ditangani saat ini yaitu yang pertama, 2 kasus korupsi pengadaan transportasi air di Dinas Perhubungan Kabupaten Mapi dengan tersangka DM dan AH. Yang kedua, kasus penganiayaan yang terjadi di Kampung Bui, korban meninggal dunia dengan tersangka BM. Ini yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Kalau tidak salah kronologi, ya, suami korban mabuk, ya, kemudian pulang ke rumah, ditegur sama istrinya, kemudian tidak terima, lalu ambil kayu pukul istri hingga meninggal. Yang ketiga, kasus perlindungan anak yang sempat viral juga, yang terjadi di SMP Negeri 1 OA dengan ETA ASP dan ETA DAY. Padahal dia bilang orang masuk. Yang keempat, Dia cerita di sekolah kasus bahwa penganiayaan itu orang masuk. yang terjadi di Kampung Nur, Distrik Nambai dengan PSA MSB. Kemudian yang kelima, kasus pengeroyokan dengan korban meninggal dunia di Kampung Aku, Distrik Naswe, Kabupaten Mapi dengan tersangka POH, OM, RHK, dan DH. Nah, ini adalah barang buktinya. Kronologis mereka ini berteman, tapi karena pengaruh minuman keras, akhirnya terjadi perkelahian dan pemukulan, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang keenam, kasus persetubuhan terhadap anak kandung yang terjadi di kilometer 2 Keti dengan tersangka KI. Ini tersangkanya ada di belakang. Kemudian 7, kasus pencurian 3 unit HP, ya, 3 unit HP di kilometer 1 Keti dengan tersangka ST. 8, kasus penganiayaan buruh bangunan yang terjadi di Jalan Saham Keti dengan tersangka YRK. Nah, ini menggunakan sebilah pisau panjang atau parang panjang. Kemudian yang ke-9, kasus penganiayaan yang terjadi di kilometer 6 dengan tersangka LLB. Dan yang terakhir yang 10, kasus curanmor yang terjadi di Jalan Pasar Baru kilometer 2 dengan tersangka Eva. Nah, ini adalah kasus-kasus yang hingga hari ini
masih dalam tahap penyidikan dan para tersangka berada di belakang kami. Kemudian rekan-rekan semua, yang ketiga ini akan kami sampaikan merupakan hasil atas kerja keras dari kepolisian dengan masyarakat, sehingga kami mampu mengungkap kasus curanmor dan penadahan yang mana BD-nya berjumlah 81 unit sepeda motor dengan berbagai merek dengan tersangka MND. Tersangka telah beroperasi di Kabupaten Maki ini selama 4 tahun dan baru beberapa waktu lalu berhasil diungkap oleh tim Elang Rawa Reskrim Polres Maki. Dari hasil itu maka dapat kami sampaikan ada beberapa yang sudah dapat memberikan keterangan ataupun membuat laporan polisi sebagai berikut. Yang pertama, pelapor atau korban atas nama Lili Agus, anggota TNI Jalan Irian Keti Kabupaten Maki, dengan nomor laporan polisi LP B-01-1 Romawi 2022 Resmaki Papua tanggal 5 Januari 2022. Kemudian yang kedua, Prater Admin Jin Pendeta Jalan Bandara Keti dengan laporan polisi nomor LPB-24-2 Romawi 2022 Resmaki Papua tanggal 19 Februari 2022. Yang ketiga yang sudah melaporkan ke kepolisian, Firman Bapaimu, pegawai kontrak daerah PKD Jalan Polres Agam kilometer 6 Keti Kabupaten Maki, dengan laporan polisi nomor LPB-28-2 Romawi 2022 Resmaki Papua tanggal 25 Februari 2022. Nah, ini adalah 3 orang pemilik kendaraan sepeda motor yang kehilangan, yang sudah melaporkan ke kepolisian. Untuk tersangka pencurian adalah MND dan kawan-kawan. Nah, artinya berarti masih ada teman-teman dari MND ini yang hingga saat ini dilakukan pengejaran. Umur 33 tahun, foto, kemudian laki-laki, suku Pamona, pendidikan SMK, otomotif, ya, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat kilometer 4 Polres Agam Keti Distrik Purwa Kabupaten Maki. Kemudian tersangka penadahan, yang pertama MYD dan yang kedua AGR.
Barang bukti sesuai tadi yang melaporkan, selain dari 81 kendaraan, ya semuanya ada 81 unit. Nah, yang sudah melaporkan ini ada 3 jenis kendaraan roda 2. Yang pertama merek Yamaha jenis Mio M3 125 cc, nomor polisi B4427 KAN, warna pink. Kemudian yang kedua merek Yamaha jenis Mio G, nomor polisi ES2522C, warna hitam. Kemudian BG yang ketiga merek Yamaha jenis Mio 125 cc, warna merah, nomor polisi PA 5110 GW, warna merah. Dan ada tambahan untuk barang bukti ini tambahan bukti untuk pelaku ya. Nah, pelaku menggunakan objek ini untuk membuka kunci kendaraan. Nanti akan didemokan bagaimana caranya pelaku ini bisa membongkar kendaraan hingga dibawa lagi. Kemudian ada 77 unit kendaraan kedua. Sementara ini kepemilikannya masih dalam proses penyelidikan. Kenapa? Karena ada sebagian kendaraan-kendaraan ini hanya tinggal rangka, sedangkan mesin, kemudian bodi dan sebagainya sudah dipreteli, ya. Kemudian digunakan untuk menambal atau dipasangkan dengan kendaraan lainnya, ataupun para penadah ini menjual onderdil motor yang masih bagus secara satuan kepada orang yang memerlukan. Misalnya dia butuh hanya blok mesin, jadi dia jual saja blok mesinnya yang masih bagus. Ya. Kemudian ada mungkin orang yang pesan rantai satu gear ya, gearnya lengkap. Nah, ketika dia tulis itu gearnya masih bagus, nah dia jual gitu dengan jelas harga miring. Ya. Nah, saya akan jelaskan secara lebih rinci terkait modus operandi. Ya, pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan alkobeng. Nah ini tadi untuk menghidupkan motor atau sepeda motornya. Pelaku melakukan pencurian bersama temannya atas nama NK, ini DPO. Kemudian menjual ke pelaku penadahan. Ketiga, pelaku melakukan aksi pencurian di atas pukul 00.00 WIB malam, pasti di atas jam 12 malam. Pelaku membeli motor dari masyarakat dengan harga murah sekitar 1,5 juta sampai dengan 2 juta tanpa dilengkapi surat-surat. Kemudian pelaku menjual motor yang sebelumnya telah dirubah atau dimodifikasi dengan harga 4 juta sampai dengan 5 juta. Pelaku membongkar motor curiannya atau motor yang dibelinya, selanjutnya menjual servis atau mengacak atau menukar ya alat-alat yang masih bagus ke motor yang lainnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi para penadah ini bisa menjual motor ini dengan itu ya, tergantung situasi kendaraannya, tapi dengan sedikit modifikasi dulu sehingga model aslinya ketika waktu dicuri tidak kelihatan. Atau
mereka langsung mempreteli kendaraan roda 2 tersebut dan menjual bagian per bagian kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelaku melakukan modus pencurian dan penadahan ini selama 4 tahun dan oleh masyarakat dijuluki Tokopedia City. Kemudian pasal yang melanggar pasal 363 KUHP, junto pasal 64 KUHP dan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 sampai dengan 9 tahun penjara. Perkembangan penyidikan, pelaku NMD dan kawan-kawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti. Nah, ini semua barang buktinya yang ada kita lihat ini, kendaraan-kendaraan. Ada yang masih baru, tetapi juga ada yang sudah tinggal rangka. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyidikan ini akan terus dikembangkan terhadap kemungkinan adanya tambahan pelaku-pelaku lainnya ataupun barang bukti lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan di konferensi pers pengungkapan kasus periode Januari hingga Februari 2022, khususnya pengungkapan kasus curanmor dan penadahan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir di Polres Mapi untuk mengikuti konferensi pers ini. Ini merupakan hal yang luar biasa, sehingga ini kedepannya kita bersama-sama, baik pihak kepolisian maupun masyarakat, menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Mapi ini tetap kondusif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.